Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Sari Mamonto dengan NIM 151423088. Saya dari kelas 4E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan kelas rangkap oleh dosen pengampu Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Baiklah, untuk materinya, ini adalah materi makalah keempat pendidikan kelas rangkap mengenai prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas prosedur dasar pendidikan kelas rangkap. Nah, jadi pembelajaran kelas rangkap atau PKR itu merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Nah, dalam PKR itu, guru dituntut untuk mengelola berbagai tingkat kelas dalam satu ruang belajar, menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif. Terus, interaksi antara siswa yang lebih tua dan lebih muda dapat meningkatkan motivasi belajar, serta pemahaman konsep melalui pembelajaran peer-to-peer. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, definisi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan P dan akhiran an, sehingga kata ini menggambarkan satu metode, cara, atau tindakan dalam membimbing pengajaran dapat didefinisikan sebagai yang bertujuan untuk mengubah etika dan perilaku individu atau kelompok sosial demi mencapai kemandirian serta untuk mematangkan atau mendewasakan manusia melalui pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan. Namun, meskipun pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah utama adalah rendahnya mutu pendidikan. Di setiap jenjang, hal ini terlihat dari hasil ujian nasional dan studi internasional seperti PISA dan TIMSS yang menempatkan Indonesia di peringkat yang kurang memuaskan. Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi perhatian. Sekolah-sekolah yang di perkotaan umumnya memiliki fasilitas dan kualitas pelajaran yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Keterbatasan antara sarana dan sarana pendidikan di banyak sekolah serta kompetensi guru yang belum merata menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Selanjutnya, model interaksi pendidikan kelas rangkap. Nah, jadi pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling mudah untuk menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Siswa dibagi ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 4 hingga 5 anggota dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Dengan masing-masing kelompok terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, rendah, dan sedang, atau termasuk siswa dengan jenis kelamin, ras, etnis, atau kelompok sosial yang berbeda. Berikut ini ada beberapa urutan yang menggambarkan proses pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan siswa, di mana mengganti dan mengamati dan menganalisis kebutuhan pelajar masing-masing siswa. Terus yang kedua ada pengelompokan siswa, di mana mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar. Terus yang ketiga ada penyusunan rencana belajar, di mana menyusun rencana dan variasi tingkat kesulitan materi. Terus yang keempat persiapan media pembelajaran, yang di mana menyiapkan alat peraga, aktivitas kelompok, dan teknologi pendidikan. Terus yang terakhir ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu melaksanakan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Sekian pembahasan makalah dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.